الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha at-taubatu. Wa minha, dan itu setengah dari wasiatnya Kyai Musonif untuk bisa menempuh menjadi wali, at-taubatu, yaitu taubat. Nah, ini wasiat pertama yang direkomendasikan oleh Kyai Musonif bagi siapapun yang ingin menempuh jalan kewalian, menempuh jalan untuk menjadi kekasih Allah. Utlub mata ban bin nadamati muqli'ah wa bi azmi tarki dzambi fi mastuqbila wa bara'atam min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kammila. Utlub, mencarilah siapa engkau, mencari mataban terhadap taubat, mencari taubat. Caranya bagaimana? Bin nadamati, dengan cara merasa menyesal. Itu yang pertama. Muklian apa? Yang menghentikan. Muklian itu mana aslinya itu mencabut, mencopot ya. Maksudnya adalah mencopot, mencabut terhadap kemaksiatan yang sedang dilakukan. Artinya yang menghentikan kemaksiatan atau dosa yang sedang ia tobati. Pertama merasa menyesal, kemudian mukli'ah, melepas atau menghentikan dosa yang sedang dilakukan. Wa bi azmi tarkiz dzambi, dan dengan cara yang ketiga, wabi azmi tarkiz dzambi, dan dengan bertekad meninggalkan dosa fima, di dalam waktu ustuqbila, yang akan datang apama, pada masa-masa yang akan datang. Nah, jadi Kyai Musonif di bait yang pertama ini menjelaskan tentang bagaimana prosedur protap untuk bertaubat. Yang pertama adalah merasa menyesal. Nah, dari menyesal itu kemudian sebagai bukti penyesalan, maka dia hari itu juga, saat itu juga dia mukli'ah, menghentikan perilaku dosanya yang sedang ia lakukan. Kemudian dia bertekad penuh untuk tidak melakukan dosa serupa pada masa-masa yang akan datang. 3 ini merupakan syarat untuk tobat itu disebut tobat yang serius, tobat yang nasuha. Nah, dari 3 itu yang utama memang an-nadama. Karena itulah di dalam hadis Nabi itu disampaikan at-taubatu an-nadama. Taubat itu adalah getun atau merasa menyesal. Nah, hadis ini seperti kata-kata al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Maksudnya apa? Arafah merupakan rukun yang paling utama di dalam ibadah haji. Nah, dalam konteks tobat juga seperti itu. At-taubatu huwan nadamah. Tobat itu adalah menyesal. Apa maksudnya? Bahwa syarat utama, rukun utama untuk seseorang itu bertobat itu adalah menyesal. Nah, syarat lainnya itu hanya ikutan dari penyesalan itu. Menyesal, yang penting menyesal. Orang itu kalau sudah menyesal yang serius, menyesal sungguh-sungguh, otomatis dia tidak akan berlarut melakukan apa yang disesali itu.
dia langsung keluar dari apa yang sedang ia sesali. Maka mukli'ah yang kedua, muncul syarat yang kedua, yaitu menghentikan perilaku dosanya. Nah, di samping itu bukti bahwa dia itu menyesal dan dia itu kapok sungguhan, azmi tarki dzambi. Dia bertekad penuh untuk tidak melakukan perbuatan serupa itu di masa-masa akan datang. Nah, asalkan 3 ini terpenuhi, maka tobat itu disebut tobat yang nasuhah, yang diterima. Insya Allah Allah pasti menerima. Hanya saja 3 persyaratan tadi itu kalau dosa itu terkait kepada hakullah, dosa yang terkait langsung kepada Allah. Nah, kalau dosa itu terkait dengan hakul adami atau hak anak Adam, atau ada orang lain yang dirugikan, dosa yang muncul karena nyalai atau mendolimi terhadap orang lain, bagaimana? Nah, itu ada tambahan syarat. Wa bara'atan min kulli haqqil adami. Wa bara'atan, dan membebaskan min kulli haqqil adami, dari semua hakul adami. Nah, ini tambahan persyaratan kalau dosa yang ingin ditobati itu terkait dengan dosa sesama manusia. Dosa itu ada 2, ada dosa hakullah dan dosa hakul adami. Nah, dosa hakullah itu pokoknya semua dosa yang tidak terkait dengan sesama manusia, itu namanya hakullah. Nah, sehingga dosa yang terkait dengan makhluk selain manusia itu termasuk hakullah. Contoh misalnya kita menyakiti kucing, menyiksa kucing, itu berarti dosa kita bukan kepada kucing, bukan, tapi tetap dosanya kepada Allah. Jadi minta maafnya, mohon ampunannya, taubatnya tetap kepada Allah, tidak perlu minta maaf kepada kucing. Nah, itu termasuk hakullah. Jadi dosa hakullah itu pokoknya yang selain berhubungan dengan manusia. Nah, bisa terkait dengan binatang atau terkait dengan alam, misalkan mengeluh atau misui kepada hujan, nah, itu dosa kepada Allah, sekalipun kaitannya dengan hujan. Nah, kalau dosa terkait dengan manusia namanya hakul adami, itu cara tobatnya dibebaskan dulu. Nah, agar tobat ini betul-betul diterima, maka walihadhil arkani far'a wa kamila. Walihadhil arkani, dan terhadap inilah beberapa rukun, yaitu 4 tadi itu, nadama, mukli'ah, azam, sama baru'atul hakil adami, itu far'a maka jagalah atau perhatikanlah, wakamila, dan sempurnakanlah. Harus kita sempurnakan, betul-betul kita teliti itu satu persatunya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, dosa hakul adami. Dosa hakul adami ini ya apa ya? Dosa sing wangel lah, cara tobatnya itu wangel. Karena terkait dengan manusia, dan manusia itu punya sifat tidak mudah untuk memaafkan. Beda dengan Allah. Kalau Allah itu gampangan, kalau bahasa Jawanya itu, Allah itu gampangan. Alah gitu aja sudah gitu gampangan. Tapi kalau manusia itu tidak seperti itu, ribet gitu. Mau maafkan aja susah. Nah, karena itu hati-hati betul lah kalau kita terpaksa melakukan dosa, ya dipikir betul, usahakan bicaranya dosa itu tidak terkait dengan sesama manusia. Nah, dosa yang terkait dengan sesama manusia itu kalau kita pilih-pilih itu ada 5. Dosa terkait manusia yang berhubungan dengan harta benda. Ini bisa dicatat ini teman-teman ini. Yang pertama terkait dengan harta benda. Contohnya mencuri, menggasap, mengutil, merampok. Ini terkait dengan harta benda, ya, harta benda. Maka cara tobatnya itu ya dikembalikan dulu harta yang dicuri atau dikutil atau
copet, digasap, itu dikembalikan dulu. Itu cara pertama. Kemudian pertanyaannya, kalau nggak mungkin untuk kembalikan bagaimana? Misalnya orang yang punya ini sudah meninggal, ya harus dicari tuh ahli warisnya sampai ketemu, baru diserahkan kepada ahli warisnya untuk menebus harta yang dicuri tadi itu. Kalau ahli warisnya nggak ketemu bagaimana? Ya ini sudah nggak ada jalan lain kecuali diserahkan kepada Allah. Harta tadi itu disedekahkan, tapi atas nama orang yang mempunyai harta itu atau barang yang dicuri, orang yang memiliki harta itu. Jadi disedekahkan, tapi atas nama atau cara ganjaran itu diberikan kepada orang yang itu. Nah, selain itu, karena sudah nggak sulit untuk mengembalikan tadi itu dengan cara tadi, sambil kita siap-siap untuk beramal sebanyak-banyaknya nanti untuk persiapan nanti di akhirat. Karena begini, misalnya kalau naudzubillah misalkan saya mencuri barangnya, hartanya siapa gitu, misalnya Mbak Milatul Ulia, barangnya saya curi. Ini kelak nanti di akhirat itu kan dituntut dosanya Milatul Ulia diserahkan, ditimpahkan kepada saya. Kalau belum kebalik ya, ganjaran saya yang saya bawa selama di dunia itu nanti diberikan kepada Mbak Milah untuk ganti harta yang saya curi tadi yang belum sempat saya kembalikan di dunia. Kalau menurut Allah belum cukup, nanti dosanya Mbak Mila ini akan ditimpahkan kepada saya. Nah, kalau sudah habis, kemudian orang ini, saya, naudzubillah ya Allah, kemudian dilempar ke api neraka. Nah, inilah orang yang oleh Kanjeng Nabi disebut orang yang bangkrut urusannya. Orang yang di akhirat itu bangkrut dengan membawa fahalas banyak, tapi setelah diurus ternyata punya keterkaitan kedzaliman kepada sesama manusia, akhirnya habis itu fahalanya, malah rugi ketimpaan dosanya orang lain. Nah, ini beratnya dosa yang urusannya dengan sesama manusia. Oke, itu terkait dengan harta. Yang kedua itu terkait dengan jiwa. Misalnya kita melukai orang, jewer telinganya sampai telinganya cepot, misalnya, luka. Ya. Nah, ini cara mentobatinya itu harus menyerahkan diri dihukum secara fikih. Berarti harus doman. Kalau nggak kisos ya doman. Nah, kalau nggak mungkin gimana? Seperti di Indonesia tidak mungkin untuk melakukan itu. Kita menyerahkan untuk ditegakkan hukum, nggak mungkin bagaimana? Maka ya minta halalnya kepada orang yang bersangkutan. Minta halal kepada orang yang bersangkutan, kemudian sambil tadi kembali lagi diserahkan kepada Allah urusannya. Diserahkan kepada Allah dan sambil melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk persiapan nanti kalau masih ada tuntutan nanti kelak di akhirat. Jadi Masya Allah ribetnya ini luar biasa. Itu terkait dengan jiwa. Nyakiti, jewer sampai sakit, ya harus menyerahkan diri. Misalkan kalau Mbak Mila ingin balas ya silakan Mbak Mila kalau ingin balas, tapi dimaafkan ya, misalnya begitu. Ya misalnya kalau Mbak Mila saya sakiti, dia nggak mau memaafkan saya, nah itu sudah urusannya Mbak Mila, itu sudah haknya. Nanti urusannya di akhirat. Kalau orang yang kita sakiti di dunia itu dia tidak memaafkan ketika di dunia, itu nanti urusannya di akhirat. Wabot lah pokoknya wabot. Itu terkait dengan jiwa raga yang disakiti. Yang ketiga itu kesalahan terhadap sesama manusia terkait dengan harga dirinya atau kehormatannya. Harga diri, kehormatan, nama baik, misalnya memalukan, ngerasani atau ghibah, kemudian menjatuhkan nama baiknya di muka umum dan sebagainya. Itu ya
Iya, caranya menobati ya tidak ada jalan lain. Tak maaf, istighlal, tak maaf. Dan minta maafnya itu harus dijelaskan. Jadi cara fikih. Untuk meminta maaf kepada orang lain, itu kesalahannya harus dijelaskan. Kalau kesalahannya itu karena ngerasani, ghibah, ya dijelaskan. Minta maaf, kemarin saya ghibah ngerasani jenengan, saya minta maaf, gini dan sebagainya. Nah, kalau terus terang kok nggak mungkin, terus terang seperti ini nggak mungkin, karena kalau sampai dikatakan terus terang akan malah menimbulkan kemarahan yang lebih memuncak lagi. Nah, itu berarti ada uzur syar'i untuk tidak menceritakan apa adanya. Nah, ketika itu terjadi, yang dijelaskan tidak mungkin lagi, maka ya arrujuk ilallah, dikembalikan lagi kepada Allah. Dikembalikan lagi kepada Allah artinya minta maaf secara global, tapi urusan detailnya nanti diserahkan kepada Allah. Muga-muga Allah menundukkan hatinya orang ini, kemudian luluh mau memaafkan, tidak menuntut nanti di akhirat. Nah, kalau sampai nuntut, itu nanti berarti urusannya tadi itu. Pahalanya kita diberikan kepada orang yang kita rasani tadi itu, kalau belum cukup menurut Allah, dosanya orang yang rasani itu akan ditimpakan kepada kita, kalau nggak cukup dilempar ke api neraka. Dan begitu terus. Dan satu lagi tentang ngerasani ini, membuat kesalahan kepada orang lain terkait dengan harga diri. Itu kalau bisa dikembalikan nama baiknya. Jadi misalnya begini, kalau saya punya salah terhadap Mbak Milah karena ngerasani itu, maka saya mengklarifikasi ulang kepada orang yang saya ajak ngerasani. Nah, misalnya begini, oh ya kemarin yang saya ceritakan tentang Mbak Milah itu begini, ternyata bukan begini dan sebagainya. Jadi diklarifikasi, bahkan bahwa apa yang ceritakan yang kemarin itu tidak benar. Yang benar itu adalah ternyata Mbak Milah itu baik, orangnya benar, seterusnya. Jadi seperti itu untuk mendapatkan kerelaan, kemaafan dari orang yang disalahi. Itu terkait dengan harga diri ya. Harga diri terkait tadi ya, bisa muncul dengan ngerasani, dengan mempermalukan di muka umum, atau mempermalukan tidak di muka umum, atau menghina, mencaci maki, membuli. Itu semua dosa terkait dengan al-irdu namanya, harga diri. Makanya hati-hati tenan kalau buat komentar di Facebook, di WA dan sebagainya urusan orang lain supaya lebih baik ngalah, lebih baik. Oke, itu yang ketiga. Yang pertama tadi kesalahan dengan orang terkait dengan harta benda, kemudian yang kedua terkait dengan jiwa raga, yang ketiga kesalahan dengan orang lain terkait dengan harga diri, mempermalukan, ngerasain dan seterusnya. Yang keempat itu terkait dengan al-hurmah. Hurmah itu begini, bukan kehormatan gini. Hurmah itu menyalahi terhadap orang yang menjadi perlindungannya, menyakiti terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menjelaskannya. Contohnya begini. Contohnya itu selingkuh, menyelingkuhi atau jadi misalnya saya punya istri, nah istri saya itu namanya hurmah. Nah kemudian sampean ganggu istri saya, itu namanya menyakiti saya terkait dengan orang yang menjadi perlindungan saya, orang yang menjadi kekuasaan saya, orang yang menjadi sesuatu yang. Nah, ini cara menobatinya beda lagi. Misalkan menyelingkuhi istri orang lain, menzinai anak orang lain, itu urusannya bukan hanya dengan orang yang di sini, tapi dengan orang tuanya. Atau menyakiti kepada istri orang lain, menyakiti kepada anak orang lain. Jadi di samping harus minta maaf kepada anaknya, juga kepada bapaknya yang bertanggung jawab kepada anaknya tadi. Itu namanya hurmah. Orang yang di bawah kekuasaannya. Ya itu cara menobatinya istighlal, jaluk halal piye carane.
Nah, cara minta halalnya, cara fikih tadi, itu harus diceritakan. Kesalahannya apa? Kesalahannya apa? Nggak bisa minta maaf secara global, itu nggak bisa. Harus dijelaskan kesalahannya apa. Nah, itu kan rasanya nggak mungkin. Misalkan kok kesalahan itu menyelingkuhi kepada istri orang lain, kok kemudian saya minta maaf, kemarin selingkuh dengan istri kamu, dibacok. Itu kan rasanya nggak mungkin. Karena itu cara menobatinya, karena tidak mungkin untuk meminta maaf dengan menceritakan tadi, maka ya arrujuk ilallah, dikembalikan urusannya kepada Allah sambil tadarruk, dipindah kepada Allah, semoga nanti kelak di akhirat itu urusannya dimudahkan seperti tadi ya. Dan persiapan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk gantinya nanti di akhirat. Ya Allah, ngeri-ngeri lah, Masya Allah nih. Nah, yang ke 5 itu terkait dengan apa? Keagamaan seseorang. Keagamaan seseorang kan artinya kesalahan dilakukan kepada orang lain, tadi berhubungan dengan apa? Keagamaan orang itu. Contoh misalnya kita menuduh dia bid'ah, menuduh orang itu kafir, menuduh orang itu musyrik, menuduh orang itu fasik. Nah, itu apa? Terkait dengan agamanya dia. Itu juga berat itu juga berat. Ini minta istighlalnya abot, minta halalnya itu harus diceritakan tadi juga susah. Nah, ini salah satu kewajibannya itu adalah harus klarifikasi. Kalau punya takdzib. Nah, takdzib itu mengklarifikasi terhadap orang lain, mengklarifikasi atau menjelaskan kepada orang lain yang tahu bahwa kita itu menuduh orang itu kafir, fasik, murtad dan seterusnya. Jadi misalnya ternyata kemarin yang saya katakan itu ternyata salah, yang benar itu bahwa dia itu orang baik dan seterusnya, itu diklarifikasi seperti itu. Masya Allah. Nah, setelah itu ya sekali lagi tidak ada jalan lain kecuali arrujuk ilallah, kembalikan kepada Allah, tadarruk, wis pokoknya. Nah, syukur-syukur misalnya biar nanti dimudahkan di akhiratnya. Kalau bisa, kalau jenengan ini punya kesalahan kepada orang lain, coba di-Fatihai. Misalkan ba'dal maktubah itu sampai wacana Fatihah. Sampai Fatihah didongakne nanggone orang yang sampai berbuat salah kepadanya, wis muga-muga nanti di akhirat orang tadi itu kemudian ditundukkan oleh Allah untuk mau memaafkan kita. Itu caranya seperti itu. Ya Allah. Itu kira-kira teman-teman sekalian cara bertobat terhadap dosa yang terkait dengan hubungannya dengan manusia. Nah, dosa yang ditobati itu terhadap semua dosa. Bahkan tingkatannya itu begini. Orang yang kurang ajar itu dia taubat terhadap dosa besar. Nah, orang yang sedang itu taubat terhadap dosa kecil. Orang yang top, orang yang tingkatannya tinggi, itu tidak sekedar dosanya tidak sekedar bertobat dari dosa-dosa tadi itu, melakukan barang makruh pun ditobati. Makruh padahal kan aslinya kan nggak ada dosa, tapi itu pun ditobati. Itu berarti orang hebat ini. Jadi tingkatan itu bisa dilihat dari situ. Artinya kalau sampean itu getun, menyesalnya itu hanya terhadap dosa yang besar, berarti tingkatan kita itu tingkatan yang ngecek-ngecek, tingkatan orang rendahan lah. Menyesalnya itu hanya terhadap dosa yang besar. Kalau dosa kecil sudah menyesal, berarti orang sedang. Lah orang tingkatan top itu ngelakoni khilaful aula yang nggak pantas saja, nggak sampai makruh, atau ngelakoni makruh yang nggak ada dosanya, dia tobat, dia menyesal. Nah ini yang tingkatan hebat. Dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar itu dosa yang kaidahnya gitu macam-macam ya. Ulama berbeda pendapat mendefinisikan apa sih dosa besar. Dosa besar itu ada yang mendefinisikan pokoknya semua dosa yang di situ ada ancaman neraka itu berarti besar. Ya, ada yang mengatakan nggak ada dosa besar, dosa kecil itu. Semua dosa itu besar kalau dilihat bahwa
yang didurakan, yang dimaksiati itu Allah, maka nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, semuanya besar. Karena yang dimaksiati adalah Allah yang maha besar, sehingga nggak ada dosa kecil. Kalau kita kurang ajar kepada anak-anak kecil, orang-orang rendahan itu kecil. Tapi kalau yang kita itu kurang ajar kepada orang yang sangat kita hormati, kecil pun akan menjadi besar. Kan begitu ya, adat kita itu. Kalau kita berbuat salah kepada sama-sama santri, itu ya. Tapi kalau kita berbuat salah kecil kepada kiai, itu sesuatu yang wah gitu. Nah, dari aspek ini, maka tidak ada dosa besar, tidak besar. Yang ada semua dosa itu besar. Kalau dilihat bahwa yang dimaksiati, yang didurakani itu adalah Allah yang maha besar. Nah, sehingga pendek kata, semua dosa harus kita tobati. Semua harus kita tobati. Lah, dosa kecil itu gampang tobatnya. Dengan melakukan kebaikan, maka dosa kecil itu akan hilang. Nah, contoh, kalau dosa itu sekedar dosa ngelirik cewek misalnya, nanti dipakai wudhu, nah itu dosa kecilnya itu rontok. Nah, cara menobati dosa kecil itu segeralah melakukan kebaikan yang berlawanan dengan dosa itu. Saya ulangi. Ini mungkin cara menobati dosa kecil itu segeralah melakukan perbuatan kebaikan yang berlawanan dengan dosa tadi itu. Contoh, kalau dosa kita itu karena melihat maksiat berupa melihat aurat cewek misalnya, maka segeralah mata itu dipakai untuk membaca Quran. Nah gitu, jadi asalnya mata digunakan maksiat, maka mata digunakan sama-sama gitu. Kalau tangan ini habis dipakai untuk misalnya nyentuh tubuh yang tidak dihalalkan, yang diharamkan, misalkan menyentuh tubuh ajnabiyah orang lain yang diharamkan, maka segera tangan ini dipakai untuk misalnya dipakai untuk sedekah, untuk muter tasbih, untuk seperti itu caranya. Jadi yang berlawanan. Kalau apalagi telinganya ini habis dipakai mendengarkan sesuatu yang maksiat, maka segeralah telinga dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat dan sebagainya. Itu cara. Jadi wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanata. Segeralah diikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, maka tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Nah, itu efektif kalau perbuatan baiknya itu merupakan perbuatan baik yang berlawanan dengan perbuatan jeleknya tadi itu, dengan menggunakan alat yang sama. Nah, itu kira-kira resepnya seperti itu. Nah, tapi ingat teman-teman sekalian, dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar. Itu karena ada 5 hal. Ada 5 hal penyebab dosa kecil itu menjadi dosa besar. Yang pertama, apabila diremehkan. Allah ngelirik aja kok. Allah hanya begini aja. Maka dosa kecil menjadi dosa besar. Nah, yang kedua itu kalau dicerita-ceritakan, ditampak-tampakkan, sehingga mendorong orang lain untuk berani meniru, itu dosa kecil menjadi dosa besar. Yang ketiga itu dibanggakan, mirip dengan ditampakkan ya. Kalau dibanggakan, wah tadi malam saya wah, itu kira-kira dibanggakan. Yang keempat itu kalau apa ya, kok agak lupa ya. Kalau dosa kecil itu kalau ketika melakukan dosa itu disertai dengan rasa nyaman, aman dari tipu daya Allah. Tipu daya Allah itu apa ya? Makrilah. Makrilah itu begini. Kadang kita itu mengalami sesuatu kondisi di mana ketika kita melakukan maksiat, Allah itu membiarkan. Yang baik itu kan begini, kalau orang baik itu biasa begini, kalau orang baik itu setelah melakukan maksiat, maka segera diberi cobaan atau diberi semacam musibah. Itu biasanya orang baik. Nah, kalau orang jelek biasanya melakukan maksiat berkali-kali itu dimbarne mbek Gusti Allah. Dimbarne enggak diingatkan, akhirnya dia begitu semakin jauh masuk ke dalam maksiat itu. Itu namanya makrilah. Dan melakukan maksiat kok merasa nyaman dari ancaman seperti itu, nah itu
bisa menyebabkan dosa itu menjadi besar. Itu kira-kira teman-teman sekalian terkait dengan dosa ini. Intinya dosa ini adalah zulmatun, sebuah kegelapan yang nanti masuk di hati. Karena itu begitu ada zulmah maka segeralah ditobati. Jadi taubat ini merupakan pintu pertama kalau kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, sekarang masalahnya begini. Kita tobat. Habis tobat, ngulangi lagi. Tobat lagi, ngulangi lagi, tobat lagi. Itu gimana itu? Itu gimana? Nah, kemudian Kiai Musonef itu memberikan resep bagaimana cara agar tobatnya kita itu bisa istiqomah. Tidak ngulang lagi, tobat lagi. Karena tobat yang ditobat ngulangi lagi, kemudian ngulangi lagi, dosanya itu sama dengan menghina Tuhan sebetulnya, menghina Allah, mempermainkan Allah. Jadi mengulang-ulang terus itu, oh ya tadi ya dosa kecil ya, 5 tadi kurang 1 ya. Kalau diulang-ulang ya, dosa itu kalau diulang itu dosa kecil menjadi besar. Nah termasuk mengulang itu kalau tobat kemudian diulangi lagi, tobat lagi, diulangi lagi, itu sama dengan menghina Gusti Allah lah. Makanya hati-hati. Karena itu Kiai Musonef kemudian memberikan resep waqih dawaman bil muha sabatil lati tanha kata kesiron jaro watasahula. Ini resepnya. Waqih, dan jagalah olehmu dawaman secara langgeng terhadap tobat tadi. Waqih, dan jagalah olehmu terhadap taubat agar bisa istiqomah terus. Dawaman secara terus menerus. Caranya bil muhasabati, dengan cara muhasabah, menghitung-hitung dosa, menghitung-hitung amal. Nah, allati tanha, yang dapat mencegah apa muhasabah tadi, mencegah terhadap kamu taksiron untuk taksiron terhadap pepeko. Pepeko itu sembrono. Sembrono itu apa? Sembrono itu apa, Kang? Sembrono itu, Kang? Sembrono itu lalai. Lalai itu ya lalai, guys. Taksiron terhadap perasaan sembrono atau lalai. Jaro yang berlaku apa taksiron, watasahula, dan mencegah kamu terhadap tasahula, menggampangkan. Tasahula itu memudahkan atau menggampangkan. Alah gini, itu menggampangkan. Nah, bait ini menjelaskan bahwa Kiai Musonef memberikan resep bagaimana cara agar Kiai Musonef itu menyuruh kita untuk selalu menjaga taubat terus. Nah, caranya, dikira resep, caranya bil muhasabah, dengan cara menghitung-hitung amal. Amalnya setiap hari dihitung. Gimana sih caranya? Kira-kira begini caranya. Kalau bisa menjelang sore begini ini, menjelang malam, itu coba biasakan sediakan waktu ya 3-5 menit gitu untuk merenung diri. Hari ini apa ya yang saya lakukan ya? Hari ini maksiat apa saja yang saya lakukan? Terus pahala apa saja yang saya lakukan? Atau menjelang tidur di akhir malam, mau tidur, diangen-angen. Ya Allah, hari ini apa ya? Coba dihitung amalnya. Nah, kalau kebetulan kok ternyata sampean yakin amal perbuatan baiknya itu lebih banyak daripada buruknya, maka segeralah alhamdulillah. Akuilah bahwa semua itu adalah hanya karena pertolongan Allah. Bersyukur, alhamdulillah. Semoga kebaikan itu kemudian ditambahi oleh Allah terus menerus. Nah, cara mensyukurinya yaitu
Tidak hanya ngomong alhamdulillah, tapi dimasukkan ke batin. Terima kasih kepada Allah bahwa itu semua adalah atas bantuan, atas taufik hidayah Allah. Itu. Kemudian kalau ternyata hasil muhasabahnya itu amal buruknya atau maksiatnya kok lebih banyak daripada amal baiknya, nah maka segeralah istighfar, tobat, kemudian berjanjilah atau bertekadlah untuk mengganti semua yang kesalahan yang diperbuat itu. Kesalahannya itu jadi bertekad dikodoi. Jadi misalkan kalau kesalahannya berupa kewajiban, ternyata meninggalkan kewajiban, ya harus dikodoi. Kalau berbuat salah kepada orang, ya bertekad untuk besok harus untuk minta maaf kepada yang bersangkutan. Jadi bertekad untuk mengkodoi dan sebagainya. Terus begitu. Sehingga besoknya itu kita pastikan melakukan sesuatu amal, sesuatu perbuatan baik yang sekiranya itu bisa membalas kekurangan yang hari ini kita lakukan. Jadi begitu terus muhasabah nanti dengan cara seperti itu nanti kita akan terhindar dari taksiron, pepeko itu lalai dalam ibadah maksudnya, watasuhulan dan meremehkan, baik meremehkan ibadah maupun meremehkan kesalahan atau meremehkan maksiat. Jadi biar tidak malas gitu kira-kira caranya seperti itu muhasabah. Nah, tapi begini teman-teman, kita itu disarankan bagaimanapun sekalipun ya susah lah, namanya manusia itu ya kadang tobat ngulangi lagi, tapi nggak apa-apa, jangan sampai, yang penting gini, jangan sampai putus asa terhadap rahmati Allah. Jangan sampai putus asa, waduh saya nggak bisa, aku nyerah. Jangan, itu berarti namanya al-qunut min rahmatillah. Berarti sudah menyerah kepada nasib, kemudian dia sudah putus asa, nggak ada harapan lagi untuk menjadi baik. Nah, kita harus tepat punya dorongan yang kuat untuk selalu tobat ini, karena itulah rahasia kenapa di dalam doa setelah wudhu itu kan ada innallaha yuhibbul mutatahhirin wa innallaha innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhibbut tawwabin. Allah itu menyukati orang yang tawab. Tawab itu kalau kita belajar nahwu dulu itu sorof kan ikut wazan taksir ya. Artinya banyak tobatnya. Orang yang banyak tobat, mafhumnya bagaimana sih? Orang yang banyak tobatnya itu orang yang berbuat tobat, kemudian kepleset salah, kemudian tobat lagi, bangkit lagi, kemudian kepleset salah lagi, kemudian sadar tobat lagi, kemudian kepleset berbuat maksiat lagi. Justru Allah itu senang kepada orang seperti itu. Mafhumnya daripada orang yang kunut atau putus asa. Jadi tetap ada harapan untuk selalu terus bangkit dari jatuhan kepada maksiat itu. Jangan lantas berhenti pada kemaksiatan itu. Karena bisa jadi maksiat yang kita tobati itu adalah merupakan maksiat terakhir yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Maka jangan berhenti bertobat. Nah, itu kira-kira cara berpikirnya seperti itu. Jadi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tawwab. Jadi karena itu memang wataknya sisi kemanusiaan kita kan memang seperti itu. Tobat lombok katanya itu, tobat sambel. Pedesan kok yoyoes kapok, ternyata habis pedesnya kepengen nambah lagi, habis pedes nambah lagi, yaitu manusia. Karena itu Allah dawuh innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu senang nambane wong sing tobat, habis itu kepleset, tobat lagi, jatuh bangun jatuh. Pak Ustadz, teman saya banyak yang nggak puasa dan makan santai di depan yang puasa, tanpa malu, dan saya cuek aja, tanpa berani menegur atau menasihati. Apa perbuatan saya termasuk membiarkan kemungkaran?
Nah, kalau jenengan masih berada di situ, diem dan di situ itu ya itu termasuk mudadahin atau membiarkan kemungkaran. Dan itu hukumnya dosa. Tapi cara nyingkrih. Kalau bisa itu ya disampaikan. Kalau nyampaikan kok pertimbangannya khawatir begini, ya udah dengan hati. Lah, cara mengingkari dengan hati itu dengan cara menyingkir, jangan sampai berada di situ. Atau menampakkan ketidaksetujuan terhadap perilaku itu. Itu sudah cukup sebagai ingkar bil qalbi. Nah, karena kurang dari itu termasuk kita musyarakun fil maksiat. Musyarakatun fil maksiyah. Termasuk kita bersekutu dalam maksiat itu. Berarti membiarkan kemaksiatan itu. Jadi minimal yang bisa kita lakukan adalah kalau nggak bisa dengan mulut, dengan dikandani, dinasihati, dibilangi, ya dengan hati. Lah, dengan hati itu satu dengan cara nyingkir, menampakkan bahwa kita itu tidak setuju dengan apa yang terjadi di situ. Mafhumnya, kalau kita tetap nongkrong di situ, menampakkan wajah yang biasa-biasa saja, nah itu berarti kita tidak melakukan sama sekali terhadap kewajiban ingkarul mungkar. Nah, karena ingkarul mungkar itu wajib hukumnya. Ingkarul mungkar, mengingkari terhadap perilaku mungkar itu hukumnya wajib. Nah, kewajibannya itu bertingkat-tingkat tadi itu. Ada yang kalau dengan kekuasaan sedang berkuasa dengan kekuasaannya. Kalau enggak berkuasa dengan mulut ya dibilangi. Kalau enggak dengan hati. Ya minimal jangan sampai terkesan mendukung kepada kemungkaran itu. Itu nanti kalau sampai ada unsur mendukung, namanya kita ketatrapan hukum i'anatun alal maksiat, mendukung terhadap suatu kemaksiatan, dan itu hukumnya dosanya sama. Itu kira-kira. Nah, ini sudah adzan maghrib. Wah, ternyata sudah selesai nggih. Itu teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, apapun semoga manfaat setitik-titik, semoga kita ditolong oleh Allah untuk bisa mengamalkan, yang penting semoga bisa diamalkan. La haula, tidak ada daya untuk sumingkir menghindar diri dari maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, mengamalkan semua ini illa billah, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sekian ahlul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.